Pelayanan kesehatan balita. Apa saja ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya, Dr. Sufi. Video saya yang ke-164 ini akan membahas tentang pelayanan kesehatan balita. Sebelum melihat video 164 ini, saya anjurkan Sobat Sehat melihat dulu video 6 pelayanan UKM di Puskesmas, video 11 tentang pelayanan UKM kesehatan keluarga di Puskesmas, dan video 34 tentang tenaga kebidanan. Sebelum membahas tentang pelayanan kesehatan balita, kita akan mengulangi pelayanan UKM kesehatan keluarga. Ruang lingkup kesehatan keluarga meliputi 6 pelayanan. Pertama, pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Kedua, pelayanan kesehatan balita. Ketiga, pelayanan kesehatan usia sekolah. Keempat, pelayanan kesehatan pada calon pengantin. Kemudian kelima, pelayanan keluarga berencana atau kontrasepsi. Dan keenam, pelayanan kesehatan lansia. Di video 164 ini, kita tidak hanya membahas pelayanan kesehatan balita, tapi kita juga akan membahas pelayanan kesehatan bayi dan pelayanan kesehatan anak prasekolah. Yuk kita bahas pelayanan kesehatan bayi, anak balita, dan prasekolah. Pelayanan kesehatan bayi, anak balita, dan prasekolah ditujukan untuk meningkatkan kelangsungan dan kualitas hidup bayi, anak balita, dan prasekolah. Pelayanan kesehatan bayi, anak balita, dan prasekolah harus dilakukan melalui 1. Pemberian ASI eksklusif hingga usia 6 bulan. Kedua, pemberian ASI hingga 2 tahun. 3. Pemberian makanan pendamping ASI atau makanan pendamping air susu ibu mulai usia 6 bulan. Kemudian pemberian makanan pendamping ASI dilakukan pada usia 6 bulan sampai 24 bulan. Kemudian keempat, pemberian imunisasi dasar lengkap bagi bayi. Kelima, pemberian imunisasi lanjutan DPT, HB, dan HIB pada anak usia 18 bulan dan imunisasi campak pada anak usia 24 bulan. Selanjutnya pemberian vitamin A. Pemberian kapsul vitamin A dilakukan 1 kali untuk anak usia 6 bulan sampai 11 bulan dan 2 kali dalam setahun untuk anak usia 12 bulan sampai 60 bulan. Selanjutnya, upaya pola mengasuh anak. Pola mengasuh anak ini dilakukan melalui pemberian konseling kepada orang tua atau pelayanan oleh petugas Taman Pengasuhan Anak atau TPA, pendidikan anak usia dini atau PAUD, Bina Keluarga Balita atau BKB, dan Posyandu pada anak usia 0 sampai 72 bulan. Upaya pembinaan pola mengasuh anak wajib dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan petugas lintas sektor secara komprehensif, berkualitas, dan berkelanjutan. Selanjutnya berikutnya adalah pemantauan pertumbuhan. Pemantauan pertumbuhan dilakukan pada anak usia 0 sampai 72 bulan melalui penimbangan berat badan setiap bulan dan pengukuran tinggi badan setiap 3 bulan serta pengukuran lingkar kepala sesuai jadwal. Kemudian layanan yang berikutnya adalah pemantauan perkembangan. Pemantauan perkembangan dilakukan melalui kegiatan stimulasi, deteksi dini, dan intervensi dini tumbuh kembang setiap 3 bulan pada anak usia 0 sampai 12 bulan dan setiap 6 bulan pada anak usia 12 sampai 72 bulan. Selanjutnya dilakukan pemantauan gangguan tumbuh kembang. Pemantauan gangguan tumbuh kembang dilakukan sesuai jadwal umur screening. Pemantauan pertumbuhan, perkembangan, dan gangguan tumbuh kembang diarahkan untuk meningkatkan kesehatan fisik, kognitif, mental, dan psikososial anak. Pemantauan pertumbuhan, perkembangan, dan gangguan tumbuh kembang harus diselenggarakan secara komprehensif dan berkualitas melalui kegiatan antara lain
stimulasi yang memadai, deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang, dan intervensi dini penyimpangan tumbuh kembang. Kegiatan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan taman kanak-kanak. Dalam hal terdapat penyimpangan tumbuh kembang, setelah dilakukan kegiatan, rujukan harus dilakukan tenaga kesehatan sesuai dengan standar agar anak dapat hidup optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan pertumbuhan, perkembangan, dan gangguan tumbuh kembang anak dan rujukannya diatur dengan peraturan menteri. Selanjutnya kita akan membahas tentang MTBS atau Manajemen Terpadu Balita Sakit. MTBS dilaksanakan untuk meningkatkan 1. Sistem pelayanan kesehatan, 2. Pengetahuan dan keterampilan ibu serta pengasuh anak dalam perawatan anak serta pencarian pertolongan kesehatan, dan ketiga, kemampuan dan keterampilan tenaga kesehatan dalam menangani balita sehat. MTBS atau Manajemen Terpadu Balita Sehat dilaksanakan oleh perawat dan bidan terlatih. Dalam penyelenggaraan MTBS, perawat dan bidan harus di bawah supervisi dokter yang telah diberikan pelatihan. Ketentuan lebih lanjut mengenai MTBS tercantum dalam bagan penilaian, klasifikasi, dan tindakan atau pengobatan anak sakit umur 2 bulan sampai 5 tahun sebagaimana terlampir pada Permenkes RI nomor 25 tahun 2014 ini. Kemudian selanjutnya merujuk kasus yang tidak dapat ditangani dalam kondisi stabil, tepat waktu, ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu. Komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pelayanan kesehatan bayi, anak balita, dan prasekolah harus diberikan kepada orang tua bayi, anak balita, dan prasekolah. Komunikasi, informasi, dan edukasi dapat diperoleh melalui tenaga kesehatan dan buku KIA. Demikianlah Sobat Sehat, di video 164 ini kita telah membahas pelayanan kesehatan balita sebagai pelayanan kesehatan keluarga yang kedua. Sobat Sehat bisa melihat secara lebih rinci dalam Permenkes RI nomor 25 tahun 2014. Kita akan bertemu di video 165 untuk membahas pelayanan UKS sebagai pelayanan ketiga dari kesehatan keluarga. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.